Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Bukan sekedar nikmat sehat, bukan sekedar nikmat sempat, tapi lebih dari itu adalah nikmat hidayah yang dengannya kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk ibadah di dalam agama kita adalah melakukan thalabul ilmi atau mencari ilmu. Ya, sehingga apa yang kita lakukan di saat sekarang, kita berharap semoga ini termasuk bagian dari bentuk ibadah kita kepada Allah, dan kita akan mendapatkan pahala di sisinya kelak di yaumul qiyamah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada suri toladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sini akan kita bacakan syarah dari tafsir kalimat tauhid, yang mana buku ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab tafsir kalimat tauhid. Ya, penjelasan dari kitab tafsir kalimat tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan syarah atau penjelasan yang kita bacakan adalah apa yang dijelaskan atau yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pembahasan pertama, yaitu dari kalimat pertama yang disampaikan oleh muallif rahimahullah. Beliau mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Su'ila Syekhu Muhammad bin Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala an makna la ilaha illallahu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya tentang makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu sendiri terjemahannya adalah tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Terjemahannya bukan tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada sesembahan selain Allah, tapi sisipkan lafaz yang benar gitu ya. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah atau tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, fa'ajaba biqaulihi, lalu beliau menjawab dengan mengatakan, i'lam rahimakallahu ta'ala anna hazihil kalimata hiyal fariqatu bainal kufri wal islami. Ketahuilah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, sesungguhnya atau bahwasannya kalimat ini merupakan pembeda antara kekufuran dan Islam. Kemudian kita lihat syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya serta para sahabatnya. Wa ba'du, dan setelah itu, yaitu setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, maka beliau mengatakan kalimatu la ilaha illallahu
kalimatun azimatun khafifatun 'ala lisani. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang agung. Kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, dia merupakan kalimat yang berat di timbangan. Maksudnya akan memperberat timbangan kebaikan seseorang di yaumul qiyamah kelak atau di akhirat kelak. Li'annaha fil haqiqati hiya madmunul islami. Karena kalimat la ilaha illallah hakikatnya itu merupakan intisari atau kandungan dari agama Islam. Walakin hadhil kalimata laysat mujarrada lafzin. Akan tetapi kalimat ini bukan sekedar ucapan saja. Bukan sekedar lafaz atau ucapan saja. Ballaha ma'nan walaha muqtadan. Akan tetapi kalimat ini memiliki makna dan konsekuensi-konsekuensi. Walaha arkanun walaha syurutun la budda min ma'rifatiha. Dan kalimat ini memiliki rukun-rukun beserta syarat-syaratnya yang harus diketahui. Walau kana al-qasdu mujarrada talaffuz biha, seandainya yang dimaksud, yang dikehendaki dari kalimat ini hanya pelafazan saja, hanya ucapan saja, sara kullu man yaquluha musliman. Maka semua orang yang mengucapkannya, dia menjadi seorang muslim. Siapapun orangnya, kalau mengucapkan kalimat ini berarti muslim. Itu seandainya, itu ya, seandainya kalimat ini hanya terbatas pada ucapan. Ya, maka kalau ada kalimat pakai lau, ini menunjukkan yang benar ya bukan itu. Ya, karena lau ini namanya harfum tina'in limtina. Ya, seandainya itu kan, berarti yang benar kebalikan dari itu. Yang benar kalimat ini bukan hanya ucapan saja. Sehingga tidak setiap orang yang ucapkan langsung sebagai muslim, itu yang benar. Ya, kembali ke sini ya. Li'annahu sahula an yaqula la ilaha illallahu. Ya, karena sesungguhnya saja mudah bagi seorang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Semua orang kalau disuruh mengucapkan ini ya bisa gitu kan. Tapi tidak semua yang mengucapkan langsung muslim. Ya, karena mudah bagi seorang untuk mengucapkan la ilaha illallah wa yasiru musliman, dan dia menjadi seorang muslim walau lam ya'mal syai'an, meskipun dia tidak mengamalkan apapun. Dia tidak mengamalkan apa-apa, yang penting ucapkan langsung menjadi muslim. Itu seandainya hanya berupa lafaz atau ucapan saja. Fahadhihi kalimatun azimatun. Maka ini merupakan kalimat yang agung. Walakin laha ma'nan, akan tapi kalimat ini memiliki makna, walaha muqtadan, dan memiliki konsekuensi. Walaha arkanun, walaha syurutun, la budda min tahqiqiha. Kalimat ini memiliki rukun-rukun beserta syarat-syaratnya yang harus direalisasikan atau diwujudkan. Walihada fa innaha la tanfa'u illa ma'a wujudi hadhil madhkurati. Oleh karena itu, maka sungguhnya kalimat ini tidak akan memberikan manfaat illa ma'a wujudi hadhil madhkurati. Melainkan dengan disertai adanya perkara-perkara yang sudah disebutkan tadi. Wa hadhil kalimatu laha asma'un. Kalimat ini memiliki nama-nama, ya, memiliki nama-nama atau memiliki sebutan-sebutan. Ya. Minha, di antaranya annaha kalimatul ikhlasi. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat ikhlas. Ini nama bagi kalimat la ilaha illallah, di antaranya disebut sebagai kalimat ikhlas. Li'annaha tanfi syirka billahi azza wa jalla wa tuthbitul ibadata lillahi azza wa jalla. Karena kalimat la ilaha illallah itu menafikan perbuatan syirik terhadap Allah azza wa jalla dan menetapkan peribadahan hanya untuk Allah azza wa jalla. Lidzalika summiyat kalimatal ikhlasi. Oleh karena itu
kalimat la ilaha illallah dinamakan sebagai kalimat ikhlas, ai ikhlasut tauhidi. Ya, maksudnya ikhlas di dalam mentauhidkan Allah, wa ikhlasul ibadati, ikhlas di dalam peribadahan, dan termasuk ikhlas adalah wa tajannubus syirki billahi azza wa jalla, dan menjauhi perbuatan syirik terhadap Allah azza wa jalla. Ya, sehingga yang namanya ikhlas ini bukan hanya dari sisi beribadah saja, tapi kebalikannya juga, yaitu menjauhi perbuatan syirik. Kemudian waktu sama kalimat taqwa. Kalimat ini atau kalimat la ilaha illallah dinamakan juga dengan kalimat taqwa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yaitu fi suratil Fathi ayat 60 wa 20. Ya, ada pada surat Al-Fath ayat 26. Ijja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ingatlah tatkala orang-orang kafir menjadikan, yaitu menanamkan fi qulubihim, di dalam hati mereka, al-hamiyata, kesombongan. Hamiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Lalu Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasulnya, wa alal mu'minina, dan kepada orang-orang yang beriman, wa alzamahum kalimat taqwa. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Ya, wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Ya. Mereka berhak terhadap kalimat takwa tersebut dan memilikinya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, di sini ada penyebutan kalimat takwa. Suratul Fathi ayat 60 wa 20. Ya, surat Al-Fatah ayat 26. Wa kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah. Kalimat takwa itu adalah la ilaha illallah. Kenapa disebut kalimat takwa? Li'annaha taqi man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jalla taqihi minan nari. Ya, karena kalimat la ilaha illallah ini menjaga menjaga man qalaha, orang yang mengucapkannya, ya bukan sekedar mengucapkannya tapi mukhlishan lillahi azza wa jalla, dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah azza wa jalla. Ya, taqihi minan nari, akan menjaga orang tersebut dari neraka. Ya, sehingga disebut kalimat taqwa. Wa wali annaha taqtadi a'malal birri. Ya. Kemudian kenapa kalimat ini disebut sebagai kalimat taqwa? Ya, karena berkonsekuensi melakukan amalan kebaikan. Ya, kita tahu ya, yang namanya takwa kan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalimat la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Bukan sekedar ucapan, tapi ada konsekuensi a'malal birri, yaitu melakukan amal kebaikan. Li'anna taqwa, karena yang namanya taqwa, hiya a'malul birri wa ta'ati, adalah melakukan kebaikan dan ketaatan. Hadhil kalimatu taqtadhi kull a'malal birri wa ta'ati fahiya kalimatut taqwa. Ya, kalimat ini berkonsekuensi untuk melakukan semua kebaikan dan ketaatan. Ya, berkonsekuensi melakukan semua kebaikan dan ketaatan, maka kalimat ini adalah kalimat taqwa. Wa aidan hiyal urwatul wuthqa, dan juga kalimat ini disebut sebagai al-urwatul wuthqa, ikatan yang kuat atau yang kokoh. Kama qala ta'ala,
Ya, sebagaimana Allah Ta'ala ya, berfirman ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. Ya, yang artinya فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ, barang siapa yang kufur, ingkar kepada tauhid, wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, ya maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat, buhul atau tali yang amat kuat, lan fisamalaha, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Suratul Baqarah ayat 60 wa khamsina wa mi'ataini. Ya, surat Al-Baqarah ayat 256. Yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi. Ya, di ayat tadi ada kalimat kufur atau ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Hadza huwa makna la ilaha illallah. Ini merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Atau yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi semakna dengan la ilaha illallah. Annahu yakfuru bit-taghuti. Hadza huwa makna la ilaha. Ya, bahwasanya saja kufur kepada tauhid ini merupakan makna la ilaha. Tidak ada sesembahan yang benar. Ini makna kufur kepada tauhid. Wa yu'min billahi wa yu'minu billahi hadza huwa makna illallahu. Dan beriman kepada Allah ini merupakan makna illallahu. Ya, atau yu'minu billahi ini semakna dengan illallahu. Fa makna yakfuru bi taghuti wa yu'min billahi huwa muqtada la ilaha illallah. Ya. Maka makna dari kufur kepada tauhid, beriman kepada Allah, itulah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Walidzalika summiyatil urwatal wuthqa. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah disebut sebagai al-urwatul wuthqa atau ikatan yang sangat kuat. Wa aidan hiya kama qala Syekhu al-fariqatu bainal kufri wal islami. Dan juga kalimat la ilaha illallah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh ketika beliau mengatakan al-fariqatu bainal kufri wal islami. Kalimat la ilaha illallah merupakan pembeda antara kekufuran dan Islam, ya, atau pemisah antara kekufuran dan Islam. Faman qalaha aliman bimaknaha. Maka barang siapa yang mengucapkannya dalam keadaan mengetahui maknanya, amilan bimuqtadaha, serta mengamalkan konsekuensinya, sara musliman, maka dia adalah seorang muslim. Waman aba an yaqulaha, dan barang siapa yang enggan untuk mengucapkannya atau tidak mau mengucapkannya, au qalaha walakin lam ya'lam ma'naha, atau dia mau mengucapkannya tapi tidak mengetahui apa maknanya, au qalaha wa lam ya'mal bimuqtadaha, atau dia mengucapkannya dalam keadaan tidak mengetahui, dalam keadaan tidak mengamalkan konsekuensinya. Ya. Jadi ada beberapa kondisi. Ada orang yang nggak mau mengucapkan, atau mau mengucapkan tapi tidak tahu maknanya, atau mau mengucapkannya tapi tidak mau mengamalkan konsekuensinya. Maka lam yakun musliman, dia bukan seorang muslim, hatta ya'rifa ma'naha, sampai dia mengetahui maknanya, wa ya'mala bimuqtadaha, dan mengamalkan konsekuensinya, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Hadhihi asma'un li la ilaha illallahu. Ini merupakan nama-nama bagi kalimat la ilaha illallah. Ya, apa saja namanya?
kalimatul ikhlasi, yaitu disebut sebagai kalimat ikhlas. Kalimatut taqwa, la ilaha illallah adalah kalimat taqwa. Al-urwatul wuthqa, la ilaha illallah adalah al-urwatul wuthqa, ikatan yang sangat kuat. Al-kalimatul fasilatu bainal kufri wal islami, la ilaha illallah merupakan kalimat pembeda atau pemisah antara kekufuran dan Islam. Lianna katsiran minan nasi la yahtammuna bimuqtadha hadhil kalimati. Karena kebanyakan kebanyakan dari manusia, mereka tidak memperhatikan konsekuensi dari kalimat ini. Ma'annahum yuksiruna minan nutqi biha wa zikrillahi biha kasufiyati. Ya, padahal mereka banyak mengucapkannya dan berzikir kepada Allah dengannya. Seperti orang-orang sufi. Falahum awradun sabahiyatun wa masaiyatun. Mereka yaitu orang-orang sufi memiliki wirid-wirid atau bacaan-bacaan pagi hari dan sore hari. Fiha la ilaha illallahu. Di dalam wirid-wirid tersebut terdapat kalimat la ilaha illallah alafal marrati. Ya, mereka mengucapkannya sampai ribuan kali. Walakinnahum yad'una ghairallahi, akan tetapi mereka berdoa kepada selain Allah. Fahiya la tufiduhum syai'an, maka kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu tidak memberikan manfaat atau faidah kepada mereka sedikit pun. Kenapa? Li'annahum lam ya'malu bimuqtadhaha, karena mereka tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Fahum yaqulunaha, mereka mengucapkannya, wa yaqra'unaha fi awradihim wa yukarrirunaha. Mereka membacanya di dalam wirid-wirid mereka dan mengulang-ulanginya, walakin yad'unal mauta, akan tapi mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa yastaghitsuna bil maqburina, dan mereka beristighasah, mereka minta jalan keluar kepada orang-orang yang sudah dikubur. Wa yuti'una masyayikhat turuqil ladzina yusyarri'una lahum ibadatin lam yashra'allahu wala rasuluhu. Dan mereka mentaati kepada syekh-syekh thariqah, ya, syekh-syekh thariqah yang mensyariatkan untuk mereka ibadah-ibadah yang sifat ibadah tersebut tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak pula oleh Rasulnya. Fala yatalaqawna tashri'a 'anir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak mengambil pensyariatan ibadah tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yatalaqawnahu 'an masyayikhihim. Sesungguhnya saja mereka mengambil syariat tersebut dari syekh-syekh mereka. Fahaulai yuksiruna nutqa bila ilaha illallah. Ya, mereka banyak mengucapkan la ilaha illallah sobahan wa masaan, di waktu pagi dan di waktu sore. Wala yughni anhum nutquhum biha syai'an. Dan ucapan mereka mengucapkan la ilaha illallah tersebut, ya, tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Wala yufiduhum syai'an, tidak memberikan faidah kepada mereka sedikit pun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, untuk pertemuan kali ini ya kita cukupkan terlebih dahulu sampai halaman 7 ya, insyaallah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan halaman 8. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.